strukturnya juga tidak terlalu kompleks seperti protein. Nah, kita lihat mulai dari pertama. Tadi sudah dibahas bahwa rumus umumnya adalah CH2O dalam kurung N ya, atau CnH2nOn. Jadi kira-kira seperti itu perbandingan karbon, hidrogen, oksigennya 1:2:1. Nah, Anda kenal ini adalah sumber karbohidrat kita bisa dapatkan dari tanaman ya, karena tanaman bisa melakukan yang namanya fotosintesis, ya, mengubah CO2 dan H2O dengan bantuan energi cahaya menjadi suatu karbohidrat. Ya, ini reaksi terang gitu kan ya, reaksi dibilangnya sebagai reaksi terang kalau dulu gitu, ditambah H2O. Nah, Anda bisa lihat ya, tanaman karbohidrat, pada tanaman itu karbohidrat itu disimpan sebagai tepung ya, atau ada juga yang disimpan sebagai selulosa. Nah, sedangkan pada hewan itu disimpan sebagai glikogen. Ya, ini perbedaannya. Pada hewan, glikogen, pada tanaman ini bisa disimpan sebagai tepung atau amilosa, atau nanti ada amilopektin, atau nanti ada selulosa. Ya, fungsinya ini adalah fungsi utamanya adalah otomatis untuk sumber energi utama ya. Anda sudah paham, rasanya sudah paham kalau otak kebutuhannya itu harus dari karbohidrat ya. Jadi kalau misalkan ada katanya, saya mau diet karbo ya, tapi jangan terlalu parah juga dietnya sampai nggak mau makan nggak pakai itu, ya itu nanti akan bahaya juga sebenarnya ya. Nah, ada juga fungsinya sebagai material struktur ya, material struktural, contoh selulosa pada tanaman, dinding sel pada bakteri, atau rangka luar serangga. Nah, fungsi yang lain, nah ini sebenarnya yang paling menarik, yang paling unik. Kalau yang fungsi 2 ini kita sudah paham lah, kita sudah kenal namanya metabolisme karbohidrat ya, mulai dari tahapan glikolisis masuk ke siklus asam sitrat, nanti di fosforilasi oksidatif gitu kan ya, dilanjut sehingga dapat ATP. Kita sudah pernah kenal Anda sudah pernah kenal di SMA material struktur, ini Anda juga sudah tahu ada glukosa ya, karbohidrat itu berfungsi sebagai penyangga dari struktur tanaman gitu ya, entah itu dalam bentuk selulosa dan yang sebagainya ya. Nah, ada satu fungsi lagi yang penting, yaitu adalah molecular recognition ya, jadi penanda atau pengenalan molekul ya. Kalau sekarang udah tenar ya, ketika Anda bicara misalkan virus COVID-19 gitu ya, Anda sudah kenal, dia ada reseptornya di bagian sini ya, kira-kira seperti itu ya. Ini nanti pengenalan molekul atau penanda molekul ya, fungsinya karbohidrat. Nanti Anda kenal di sistem golongan darah ya. Sistem golongan darah sebenarnya yang membedakannya adalah di karbohidratnya ya. Jadi ada golongan darah A, B, ada O, ada apa lagi namanya? A, B, O, ada B gitu ya. Nah, itu nanti dibedakan dari situ. Nah, kita lihat monomernya ya, karena ini berupa polimer, karbohidrat adalah polimer. Polimer dari siapa? Dari suatu monosakarida. Ya, ini tadi disebut mono itu satu, sakarida ini dari sugar gitu ya, dari kata gula artinya sakarida di sini. Nah, kita mulai dari triosa dulu, monosakarida berkarbon 3. Ini adalah monosakarida terkecil ya, yaitu CH2O, N-nya 3 kali. Ya, artinya di sini kita akan dapat bentuk yang namanya glyceraldehyde dan dihidroksiaseton. Anda sudah ingat ya, sekarang ini ada di tahapan glikolisis ya, di tahapan ketiga dan keempatnya. Di sini yang terlibat adalah molekul-molekul ini, glyceraldehyde dan dihidroksiaseton. Ya. Nah, glyceraldehyde ini adalah suatu cuman kalau di metabolisme karbohidrat ya, di glikolisis itu dalam bentuk fosfatnya gitu ya. Nah, glyceraldehyde ini adalah suatu aldehid, merupakan kelas monosakarida yang kita sebut sebagai aldosa ya. Kalau dia gugus fungsinya aldehid, kita sebut dia sebagai aldosa. Dihidroksiaseton ini adalah ketosanya, bentuk ketosa terkecilnya ya.
dari suatu monosakarida dihidroksiaseton. Kalau bentuk aldosanya yang terkecilnya adalah gliseraldehid. Anda bisa lihat strukturnya di sebelah kanan layar. Sorry. Ya, di sini. Nah, ini adalah gugus aldehid CHO, O-nya rangkap dengan C. Nah, di sini ini yang kita sebut sebagai gugus keton, makanya ini disebut aldosa, ini disebut ketosa. Anda bisa lihat, perhatikan ciri umum dari struktur suatu sakarida itu adalah di sini ada gugus aldehid, ya. Kalau dia aldosa, lalu di bagian bawahnya di sini akan ada gugus alkohol. Jadi bagian bawahnya ini adalah ujungnya CH2OH. Ya, kalau atasnya bisa CHO, bisa CH2OH juga, tapi di sini ada CO. Ya, ininya CH2OH lagi. Nah, bentuk umumnya seperti itu. Ya, struktur umumnya. Nah, akhiran osa ini selalu ditambahkan dalam diberikan pada suatu senyawa sakarida, ya, golongan sakarida. Nah, Anda bisa lihat gliseraldehid dan dihidroksiaseton adalah tautomer sebenarnya, ya, mengalami penataan ulang yang kita sebut sebagai tautomerisasi prosesnya. Nah, ini adalah bentuk tautomernya. Anda bisa lihat gliseraldehid awalnya strukturnya seperti ini, dia akan mengalami penataan ulang, rangkapnya berpindah ke sini, ya, bentuk intermediate-nya. Lalu di sini akan terisi OH-OH, ya. Ini yang kita sebut sebagai bentuk enediol, ya. Ini adalah intermediate, ya. Anda ingat-ingat lagi di kinetika reaksi, intermediate itu di bagian mana sih, ya? Kalau profil energi terhadap koordinat reaksi, intermediate itu ada di bagian yang mana? Nah, ini yang kita sebut sebagai intermediate-nya enediol. Nah, kemudian dia akan rangkapnya berpindah, hidrogennya akan lepas di sini. Nah, di sini akan bentuk ketonnya. Jadi ini senyawa yang mirip. Nah, ini disebut sebagai tautomer. Jumlah atomnya sama nggak? Gliseraldehid dengan dihidroksiaseton. Coba dihitung. Sama, Pak. Sama. Kalau sama jumlah atomnya, kita sebut sebagai senyawa apa? Isomer. Isomer, ya, isomernya. Nah, isomernya ini khusus karena ini berbeda gugus fungsi, ya. Nah, kita sebut sebagai tautomer di sini. Ada penataan ulang di sini. Ini yang kita sebut sebagai tautomer, ya, gliseraldehid dan dihidroksiasetonnya. Oke, ada yang kita sebut juga sebagai enantiomer. Nah, kita mulai masuk dari gliseraldehid, ya. Ini kalau kita perhatikan di atasnya CHO, di bawahnya CH2OH, lihat atom karbon yang nomor 2 di sini, ya. Coba menurut penamaan atom karbon nomor satunya dari mana? Ini yang 1, 2, 3 atau ini 1, 2, 3? Dari bawah atau dari atas penomoran yang benarnya? Masih ingat di kimia organik? Mulainya dari mana? Atas, Pak. Atas, Pak. Dari atas. Kenapa? Oh, ini ikatan rangkap. Oh, ini ikatan rangkap, ya. Ada yang namanya prioritas gugus fungsi pada saat kita lakukan penomoran atom karbonnya, ya. Ada prioritas dari gugus fungsinya. Nah, kasta si CHO ini jauh lebih tinggi daripada si CH2OH di bawah, daripada si CH2 yang mengikat mengikat alkohol. Open bore. Oke, sekarang kita mulai. Di sini C nomor 1, ini C nomor 2-nya, kita lihat ini mengikat 4 gugus yang berbeda satu sama lain, ya. Di sini dia mengikat OH, tangan yang satunya lagi mengikat hidrogen, tangan yang satu lagi mengikat CHO, tangan yang satu lagi mengikat CH2OH. Maka ketika ada satu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda, maka kita sebut dia sebagai atom karbon kiral. Dan ciri atau karakteristik dari atom karbon kiral adalah dia memiliki yang namanya bayangan cerminnya. Ya. Jadi kalau misalkan kita anggap di sini ada cermin, maka di sini CHO
ini H, ini karbon kiralnya, ini OH, ini CH2OH. Ketika kita pantulkan ke bayangan cermin seperti ini, dia tidak akan pernah berhimpit. Nah, ya, dia tidak berhimpit, maka kita akan punya yang namanya bayangan cermin. Nah, kita punya yang namanya enantiomer gliseraldehyde. Untuk kasus ini dia akan punya bayangan, dia akan punya yang namanya enantiomer, ya, struktur enantiomernya ada dua, yaitu ketika OH-nya ada di sebelah kanan, ketika OH-nya ada di sebelah kiri yang di sini. Ya, ini akan berbeda. Ya, di sini dan yang di sini. Ini kalau disatukan, di superimpose, tidak akan berhimpit. Maka ini yang kita sebut sebagai bentuk D-nya, ya, D-gliseraldehyde, ketika OH yang di dekat gugus OH bawah, ya, CH2OH ujung, ini ada di kanan, maka kita sebut sebagai D-gliseraldehyde. Yang ini kita sebut sebagai L-gliseraldehyde. Ya, L itu singkatan dari levo, D-nya dari dextro. Ya, kalau misalkan Anda nanti ada alat polarisator, ya, polarimeter, sorry, nanti Anda ukur dia, maka dia akan menyebabkan putaran optis. Ya, senyawanya berbeda artinya. Senyawa ini dan ini berbeda. Ya, karena sifatnya berbeda. Nah, sistem DL ini bukan konfigurasi stereokimia absolut. Ya, sistem L dan D didasarkan pada kemiripan orientasi gugus di sekitar atom karbon kiral dengan molekul standar. Untuk standar dari monosakarida lainnya, nanti kita akan ambil standarnya dari gliseraldehyde. Ya, jadi kita sebut sebagai D atau L itu tergantung dari posisi OH yang paling dekat dengan gugus alkohol di ujung sini, ya, di CH2OH sini. Ya, kalau dia ada di kanan, maka kita sebut sebagai D-gliseraldehyde. Kalau dia ada di kiri, disebut sebagai L-gliseraldehyde. Nah, tapi ingat, ini bukan stereokimia absolut. Contoh, D-fruktosa, katanya dextro, tapi ternyata memutar bidang polarisasi ke kiri, bukan ke kanan. Ya, yang L-nya, dia malah ke kanan, bukan ke kiri. Oke, nggak apa-apa, karena D dan L itu kita relatifkan terhadap, kita buat dia, kita relatifkan terhadap standar gliseraldehyde. Ya. Kalau pengen yang absolut, maka Anda gunakan konfigurasi RS. Di organik Anda sudah paham, ya, konfigurasi RS. Sudah pernah dibahas di kimia organik? Sudah, Pak. Sudah, ya, jadi gampang. Kalau misalkan saya punya seperti ini, struktur, lihat, perhatikan, yang D, gliseraldehyde, Oke, di sini ada C mengikat CHO, lalu di sini ada atom H-nya, lalu di sini ada, lihat, ada gugus CH2OH, ya. Lalu di sini ada seperti ini, OH, ya. Nah, kita buat posisi H di sini membelakangi mata. Ya, bayangkan H-nya ditarik supaya menjauhi mata kita. Nah, ini harus bisa pandai membayangkan. Kita, misalkan kita putar ke arah kiri, ya. Ini kita fixkan C-nya di sini, tapi kita putar ke arah kiri sana sampai H-nya ada di ujung. Jadi seperti ini. Nah, yang garis putus-putus ini membelakangi, ya. Ini H-nya. Lalu saya punya di sini C, ya kan? Lalu di atas ada gugus apa? Di atas apa? Ini Anda putar seperti ini. Di atasnya apa? Yang ini? CHO. CHO, gitu ya. Terbayang, ya? H-nya ditaruh di belakang, di ujung. Tidak tampak sama mata. Lalu, di sini siapa? OH. OH. Lalu di sini adalah CH2OH. Nah, bayangkan ini kita lihat mata kita, ya. Ini mata saya, gitu ya. Saya arahkan ke sini. Dari sini supaya H-nya nggak kelihatan. Maka kita akan punya segitiga seperti ini. Ya, benar, ya? Ini adalah CH2OH-nya, ini adalah OH-nya, ini adalah
CHO-nya. Nah, sampai sini paham? Bisa mengikuti? Ini adalah C kiralnya. Dari sini kita proyeksikan seperti ini sehingga kita dapat seperti ini. H-nya mana? Ada di belakang nih, di belakang si C kiral ini nggak kelihatan karena kita pandangnya dari sini. Kebalik ya, matanya harus gini. Nah, kebalik. Gambarnya kalau mata berarti gini. Nah, ini matanya ya. Ya kan ini kelopak alisnya gini. Nah, kita pandang ke arah sini. Sampai segitiga ini. Lalu kita urutkan prioritas gugus fungsinya ya, mulai dari CHO ya. Ini sama-sama mengikat C, ini sama-sama mengikat O. Maka yang diprioritaskan adalah yang mengikat C dulu atau yang mengikat O dulu. Ini prioritas nomor 1 ya, yang mengikat atom dengan nomor atom lebih besar kan di organik seperti itu. Ini nomor 1 prioritasnya. Lalu prioritas nomor 2 ini mengikat C, ini mengikat C. Maka kita punya keadaan yang sama. Nah, tapi lihat, C-nya mengikat apa? C-nya mengikat rangkap O, maka ini prioritas nomor 2-nya. Ini prioritas nomor 3-nya. Ya. Ini prioritas nomor 3-nya. Nah, sekarang kita lihat dari prioritas nomor 1, kita putar ke arah sini, ya kan? Baru ke arah sini. Lihat putarannya berlawanan arah jarum jam, maka ini adalah kondisinya S. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Ini kan konfigurasi mutlaknya ada R dan S. Nah, ini berlawanan arah jarum jam, maka ini adalah S di C kiral nomor sini. Oke. Kira-kira seperti itu, sinister ya. Jadi dia pemutar ke kiri. Nah, sekarang kita masuk ke monosakarida yang jauh lebih kompleks. Karbonnya ada 4, maka Anda bisa lihat ini kita sebut sebagai, kalau tadi triosa, ini ada tetrosa. Ya, simple. Anda mulai hafal nih. Kalau gliseraldehid, CHO, bawahnya C nomor 2-nya mengikat OH, sininya pasti H, bawahnya CH2OH, itu gliseraldehid. Kalau dihidroksiaseton, ya, dia ininya O rangkap. Di sininya CH2OH, CH2OH. Udah paham dua struktur, gampang, langsung keinget, ya kan? Nah, sekarang masuk ke tetrosa, ya. Tetraosa gitu kan ya, jadi tetrosa. Rumus empirisnya ini N-nya 4. Nah, kalau Anda lihat nih, ini ada treosa, ada eritrosa. Ya, strukturnya kita bisa bedakan, ada yang namanya treosa, ada eritrosa. Treosa kalau dia OH-nya selang-seling di karbon ini, kalau dia satu jajar, satu baris seperti ini yang kita sebut sebagai eritrosa. Nah, Anda bisa lihat, perhatikan ketika masuk ke struktur tetrosa, kita punya berapa atom karbon kiral? Dua, Pak. Ada 2 ya, karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Loh, kan karbon nomor 2 ngiket C. Karbon nomor 2 yang sini juga ngiket C. Iya, sama ngiket C, tapi C-nya di sini ngiket molekul yang berbeda, mengikat atom yang berbeda. C di sini mengikat gugus yang berbeda, maka ini berbeda ya, karbon C1 dengan C3 itu nggak bisa disamakan. Maka ini adalah kiral, ini adalah kiral. C nomor 1 bukan kiral. Ya, C nomor 4 bukan kiral, karena di sini hidrogen, ya, tidak, keempat gugusnya berbeda. Nah, Anda sudah mulai ketemu yang namanya stereoisomer. Kalau tadi kita baru bicara enantiomer, nah sekarang kita sudah punya yang namanya stereoisomer. Kalau karbonnya 4. Yang membedakan adalah posisi posisi hidroksilnya, ya. Kerangkanya di sini CHO, di sini CH2OH. Yang membedakan adalah kalau di sini kiri kanan, itu berbeda dengan kanan-kiri, berbeda dengan kanan-kanan dan kiri-kiri. Jadi total kita punya, kalau karbon kiralnya ada 2, maka 2 pangkat N. N-nya adalah jumlah atom karbon kiral. Kita punya 4 stereoisomer, yaitu namanya
yang seling ini kita sebut treosa. Lihat posisi OH terakhir ya, yang dekat ke gugus CH2OH ada di kanan atau di kiri? Yang ini ada di kanan. Kalau di kanan, maka namanya kita standarkan dengan gliseraldehid. Maka namanya ini adalah D-treosa. Berbeda dengan L-treosa. Kalau L-treosa, maka ini seperti ini. Ya, harus diselingkan treosa. Lalu ada eritrosa, dia sejajar. Kalau seperti ini kita sebut sebagai D-eritrosa, L-eritrosanya adalah yang ada di sebelah kiri. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau saya punya karbonnya 5 pentosa, berarti kan ya. Ada berapa jumlah atom kiralnya? 3, Pak. Ada 3. Ada berapa jumlah stereoisomernya? 8. Ada 8, Pak. Ada 8 ya. Nah, ada 8. Nah, sebelum masuk ke pentosa, ini saya agak kelewat tadi ya. Nah, kita juga kenal nanti di sini yang kita sebut sebagai diastereoisomer. Diastereoisomer ini adalah contohnya eritrosa dengan treosa. Ini adalah 2 stereoisomer aldotetrosa. Tapi bukan enantiomer. Ya, tapi dia bukan enantiomer. Nah, ini yang kita sebut sebagai diastereoisomer. Jadi kita punya 2 pasang diastereoisomer. D-treosa dengan D-eritrosa, L-treosa dengan L-eritrosa. Nah, itu bedanya ya. Ini yang kita sebut sebagai diastereoisomer. Treosa dan eritrosa adalah 2 stereoisomer yang bukan enantiomer. Ya, karena enantiomernya harus beda. D dengan L, itu yang kita sebut sebagai enantiomer. Ya. Nah, ketosa 4 karbon. Penamaan ketosa, kalau bentuk ketosanya, ini ada eritrolusa dan misalkan kita ambil eritrolusa ya. Dikasih sisipan ul. Kalau ada ketosa 4 karbon, ada gugus karbonil seperti ini, CO karbonil, keton ya. Bentuk ketosanya ini dikasih sisipan ul. Tadi eritrosa jadi eritrolusa. Ya. Berarti kalau treusa jadi treosa jadi apa? Treulosa ya. Jadi treulosa. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Eritrolusa hanya memiliki 1 karbon kiral. Ya. Dia hanya punya 1 karbon kiral, hanya memiliki sepasang enantiomer. Nah, sekarang kita masuk ke pentosa. Kita punya pentosa, rumus empirisnya berarti N-nya sama dengan 5. Aldopentosa memiliki 3 karbon kiral, 8 stereoisomer. Ya, ada 4 pasang enantiomer. Nah, kita ambil contoh, misalkan kanan-kanan-kanan, kiri-kanan-kanan, kombinasinya kan seperti itu. Kanan-kiri-kanan, kiri-kiri-kanan, ada kombinasi lainnya? Ada ya, kiri-kiri-kiri, ya kan? Nah, tinggal dibalik aja posisinya. Kanan, kiri, 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 kanan, kanan, kiri, kanan, kiri, dengan kanan, kanan, kiri. Ya, bentuk L-nya berarti kan, stereoisomernya nanti kita punya. Oke, tapi ini 4 pasang enantiomernya. Kita punya stereoisomernya ada 8, berarti yang bentuk L-nya. Ya. Nah, kalau kanan semua, ini kita sebut sebagai ribosa. Kalau kiri, kanan-kanan, kita sebut sebagai arabinosa. Silosa itu adalah kanan-kiri-kanan. Yang liksosa itu adalah kiri-kiri-kanan. Ya. Ini bentuk ketopentosanya. Ya. Dari, ada yang namanya ribulusa. Ya, ribulosa. Sorry. Nah, ini awalnya dari sini, ya. Anda lihat di sini CO, CH2OH, COH di sini H, lah ada tambahan 1 atom karbon, ya kan? Ini kita sebut sebagai ribolusa.
Yang di sini kita sebut sebagai selulosa. Nah, Anda kenal nanti DNA tuh dari sini akarnya ya. Dari DNA. Nanti ada satu intermediate di metabolisme, ada ribolusa 5-fosfat gitu. Nah, ini akarnya dari sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Saya terlalu cepat, kalau terlalu cepat dibilang ya, biar saya punya batasan kira-kira, oh terlalu cepat, saya pelankan. Ada pertanyaan dulu sampai sini, masih bisa mengikuti? Bisa mengikuti? Masih Masih bisa. bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, di kimia organik, Anda sudah kenal juga ada suatu gugus yang kita sebut sebagai hemiasetal, yaitu ketika kita mereaksikan suatu aldehida dengan alkohol, maka kita akan ketemu seperti ini ya. Lihat, ini mekanisme reaksinya simple ya, tinggal ini karena elektron negatif, dia akan tertarik ke arah O, elektronnya, karbonnya akan positif, positifnya ini akan nanti diserang oleh elektron tidak berpasangan pada elektron bebas pada O ya, akan diserang ke sini ya, akan gabung di sini jadi HO. Nah, kemudian nanti di sini kita akan dapat OR ya. Nah, jadi bentuk seperti ini, hemiasetal. R, C, H, di sini OH ya. OH di sini berarti dari yang sini kan. Nah, OR-nya ini dari mana? Dari gugus yang di sini yang tadi menyerang ya. Ini kita sebut sebagai gugus hemiasetal. Ada juga yang kita sebut sebagai gugus hemiketal. Ya, ketika aseton kita tambahkan alkohol, dia akan membentuk seperti ini, ya, hemiketal. Bedanya di mana? Kalau ini keton, di sini R, di sini R aksennya. Ya, kalau aldehid di sini R, di sini H. Ya, di sini CO. Nah, ketika diserang, lihat di sini R, C, ini OH, ini OR, di sini H. Nah, ini hemiasetal. Kalau hemiketal, R, C, di sini OR, di sini OH, di sini R aksennya. Ini hemiketal. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Untuk suatu senyawa aldopentosa, ternyata molekul aldopentosa ini memiliki tendensi yang kuat untuk membentuk cincin via reaksi hemiasetal internal. Lihat, kenapa disebut hemiasetal internal? Karena Anda bisa lihat di sini, ini ada suatu gugus aldehida, dia punya gugus alkohol juga, ya. Dia punya gugus alkohol juga, maka dia bisa bereaksi internal. Nah, ternyata dia bisa berinteraksi internal membentuk suatu struktur yang namanya struktur cincin atau struktur lingkar, ya. Kira-kira seperti itu. Sama di sini juga. Di sini ada keton. Nah, ini kan keton ya, C, di sini O, di sini CH2OH. Berarti ini R-nya, ini R aksennya. Nah, dia bereaksi dengan OH yang di sini. Nah, membentuk struktur lingkar juga. Membentuk cincin via reaksi hemiasetal internal. Ada dua reaksi yang mungkin ya untuk suatu aldopentosa. Satu, pembentukan cincin segi 5 yang kita sebut sebagai furanosa ya, kalau seperti ini. Atau pembentukan cincin segi 6 seperti ini yang kita sebut sebagai piran. Ya, namanya nanti akan jadi piranosa. Kalau furanosa ya, ini membentuk seperti ini atau membentuk cincin piran. Ya, dia akan bereaksi dengan hidroksil C nomor 5-nya. Ya. Karbon nomor 5-nya. Nama piranosa diambil karena kemiripan struktur dengan senyawa yang namanya piran. Nah, pada kondisi fisiologis monosakarida dengan 5 atau lebih atom karbon biasanya itu selalu berada ya 99% berada dalam bentuk cincinnya, bukan lagi berada dalam bentuk struktur rantai terbuka seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai struktur Fischer. Ya, tadi ada nggak sih struktur Fischer tulisannya? Nggak ada ya. Nah, ini namanya struktur Fischer. Ya, atau struktur tulang ikan dibilang karena ini ada kayak ekornya. Nah, di sini ada tulang-tulang seperti ini. Nah, tapi dalam keadaan fisiologis, ya, kondisi air biasa normal gitu ya, maka
dia biasanya berada dalam bentuk seperti ini, bukan dalam bentuk terbuka tadi. Bagaimana cara pembentukannya? Anda sudah paham ya. Dia bisa bentuk furan atau dia bisa bentuk piran. Kita ambil contoh ribosa. Lihat, ribosa awalnya seperti ini. Bagaimana cara pembentukannya? Ini adalah dia melibatkan serangan nukleofilik dari, lihat, dari karbon nomor 5, OH yang di karbon nomor 5 ini, ya, kepada C nomor 1-nya. Karena tadi, dari aldehid bereaksi dengan alkohol. Nah, ketika dia membentuk seperti ini, dia akan menghasilkan, bisa jadi bentuk seperti ini, ribofuranosa, ya. Posisi C1-nya, lihat, ini akan jadi OH, ya kan? Ini akan jadi OH, OH-nya bisa di atas, bisa di bawah. Bisa di bawah, bisa di atas. Kalau dia ada di bawah posisinya, ya, ini yang kita sebut sebagai alfa ribofuranosa, namanya tadi ribosa, sekarang ketika berada dalam bentuk furannya, ribofuranosa. Ya, jadi namanya ribofuranosa alfa D. Kenapa? Karena kita berangkat dari struktur D-nya. Ya. Kalau dia ada di atas, jadi ribofuranosa tapi beta. Ya. Nah, dia juga bisa membentuk piran. Ya, cincin 6. Anda bisa lihat di sini, ini namanya alfa D ribopiranosa, kalau dia OH-nya di bawah. Kalau OH-nya di atas, ribopiranosa tapi beta. Ya. Coba gambarkan mekanismenya dulu untuk ribosa. Ribosa ya, kita ambil mana. Kita ambil dulu. Dari sini aja, gampang. D ribosa. Oke, Anda mulai dari struktur ini. Ya. Ribosa. Kanan semua OH-nya. Nah, Anda mulai dari struktur ini. CH2O, CHO. Mana lagi? Ini dia. Ya, Anda mulai dari sini. CH O rangkap. OH di kanan semua, bawahnya CH2OH. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 karbon, 3 atom karbon chiral. Anda berangkat dari D ribosa, Anda coba reaksikan, ya, buat reaksi dari hemiketal dan hemiastalnya. Gini. Anda buat reaksi hemiastalnya, internal. Kalau dia ke karbon, reaksi karbon nomor 1 bereaksi dengan OH yang terikat pada karbon nomor 4. Dan satu lagi, kalau dia terikat pada karbon nomor 5. Silahkan dicoba dulu. Ini strukturnya. Harus dicoba, biar bisa paham. Ayo, silakan dicoba dulu. Di ribosa, dia diserang dari OH yang sini, satu lagi dicoba diserang dari OH yang di sini. Kalau OH yang di sini, idealnya dia akan membentuk cincin 6, lingkar 6. Kalau di sini, dia akan bentuk cincin 5. Ya.
Gimana bisa? Halo, bisa? Ini mana suaranya ini? Bisa? Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau diem saya bingung. Bisa, Pak. Bisa, ya. Coba Anda lihat ya. Ketika Anda pertama mulai dari struktur Fisher, lihat. Ya, dari struktur Fisher, Anda harus tuliskan, lihat. Yang boleh ada di bentuk seperti ini, ya, C-nya tidak dituliskan, itu hanya yang C kiral. Ya, kalau Anda gambarkannya seperti ini, nah ini salah. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan C kiral. Yang boleh dituliskan bentuk seperti ini hanya C kiralnya. Maka ini harus dituliskan C-nya, ini O-nya, ini H-nya. Ya, di sini ini C kiral boleh kita gambarkan seperti ini. Ketika kita tambahkan OH, maka di sini harus lengkap H-nya. Ya, dituliskan juga H-nya. Bawahnya CH2OH. Ya, ketika strukturnya salah, maka akan dinilai salah nanti. Nah, ini akan elektronnya akan tertarik ke O, di sini akan bermuatan delta negatif, di sini C-nya pasti akan jadi delta positif, lalu ini akan diserang oleh elektron bebas ya ke sini. Ya, diserang. Maka ketika diserang, dia akan terbentuk seperti ini. Ini C1-nya, bayangkan ini C1, ini C2, C3, C4, C5, ini C1-nya, dia ngikat C2, ya. Maka di sini yang kanan, di sini ada OH di bawah, ya. Di sini C3-nya, maka di sini ada OH di bawah. Ini C4-nya, C4-nya ini, C1, C2, C3, C4, ini akan ada OH, ya, di bawah. Di atasnya, ini C5, ya. C5-nya berarti CH2OH gitu ya. Nah, lihat oksigen di sini. Lihat oksigen yang di C4, OH-nya di sini ini kan bergabung dengan C1. Ya berarti di sini. Nah, ini kita bentuk struktur yang namanya cincin 5. Ini yang kita sebut sebagai furanosa. Ya. Jadi pembentukannya seperti itu. Kalau yang cincin 6 gimana? Ya, Anda lakukan lagi, dia berarti yang nyerang adalah dari sini. Ya. Bukan dari C4-nya, tapi dari C5-nya. Ya, di O sini ini yang nyerang. Ini dia akan bentuk cincin 6-nya. Ya, seperti ini nanti. Ini C1-nya, ya kan? OH-nya bisa di atas, bisa di bawah. Ya. Lihat C2-nya. Ini ada di kanan, berarti ini akan jatuh ke bawah, benar ya? Ini ada di kanan, maka ini akan ada di posisi bawah. Ini ada di kanan, dia akan ada di posisi bawah juga. Lalu berikutnya, ini dia C-nya. Oh sorry, ini C-nya cukup di sini. Nah, seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai cincin pirannya. Ya. Posisi C nomor 1, lihat OH pada posisi C nomor 1 ini bebas, gak ada yang bisa ngatur. Ya kalau saya gambarkan seperti ini, OH-nya bisa di bawah. Kalau saya gambarkannya kebalik, gimana? Ini bukan H-nya, tapi ini adalah O-nya di sini, ini H-nya, ini single, ini double, jadi yang nyerangnya adalah ke sini, maka ini akan ada di atas sekarang. Ya, beda itu. Nah, jadi posisi OH pada karbon nomor 1 itu bisa di atas, bisa di bawah. Ya, nggak ada yang bisa menentukannya, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Bapak, saya mau memastikan. Ya. Jadi tadi pembentukan cincin itu karbon 4 sama karbon 5 menyerang karbon nomor 1, terus OH-nya bisa ganti posisi di atas dan di bawah. Bukan, Jadi bukan karbonnya. Bukan karbonnya, tapi OH pada karbon nomor 4. Atau OH pada karbon nomor 5. Bukan karbonnya yang menyerang ya. Paham nggak maksudnya? Yang nanya tadi siapa? saya jadi OH Ah, pada karbon nomor 4 dan 5 itu menyerang C pada karbon 1. iya, Oke, iya Pak. Terima kasih. iya. Bukan pada
C nomor 4 dan 5, tapi satu-satu ini beda reaksi ya. Ada yang OH pada karbon ini, OH yang ini bisa menyerang, atau ada kemungkinan lain yang menyerang adalah yang ini ya. Bukan kalau pakai dan itu berarti dua-duanya nyerang. Ya. Jadi satu-satu nyerangnya, beda. Oh iya, Beda reaksi. berarti atau ya Pak, atau. Betul. Nah, oke. Jadi kita punya yang namanya pembentukan cincin furan dan piran ya, ada seperti itu. Nah, ini yang bentuk cincinnya, tapi sebenarnya kita bisa buat juga, ini kan cincin datar, tapi sebenarnya dia juga bisa berada dalam bentuk, nah seperti ini bentuk aslinya ya. Ada orientasinya, ada sumbu aksialnya, ada ekuatorialnya, nah itu Anda sudah pernah pelajari lah di organik, saya akan sedikit skip. Nah, maka kita punya misalkan heksosa ya. Heksosa ini sakaridanya berantai 6 ya, ada 4 atom karbon kiral, berarti stereoisomer jumlahnya ada 2 pangkat 4 yaitu ada 16 ya. Pasangan enantiomernya akan ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, Anda diwajibkan minimal untuk hafal 2 struktur lah dari heksosa ini. Glukosa perhatikan posisi OH-nya adalah kanan, kiri, kanan, kanan. Ya, Anda ambil tangan kanan Anda, ya, coba angkat tangan kanan Anda, lihat jarinya, lalu Anda tekuk. Bentar. Anda arahkan ke depan, ya. Ini saya gambarkan seperti ini. Anda lakukan ya. Ini ada jempol Anda gitu. Nah, ini tangan Anda, kalau tangan Anda besar gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, posisikan seperti ini tangan kanan Anda, ya, Anda angkat, arahkan ke depan tangan kanan Anda, lalu Anda tarik jari tengahnya satu ke dalam. Jadi seperti ini. Cara menghafalnya simple. Nah, lihat posisinya adalah kanan, kiri, kanan, kanan. Saya nggak bisa praktekkan langsung di sini ya. Bisa? Bisa nggak? Tangannya dihadapkan seperti ini, ke depan. Telapak tangannya dihadapkan ke depan, ya, ke depan. Anda hadapkan ke depan, tarik jari tengahnya satu. Anda dapat posisinya kanan, kiri, kanan, kanan. Dapat nggak semua? Bisa nggak? Ayo. Dapat, Pak. Bisa. Bisa, Nah, Pak. itu adalah glukosa. Ya, cara ngapalinnya gampang kok. Ini kalau misalkan Anda terbiasa lihat struktur ini, nanti bisa hafal dengan sendirinya. Ya, itu adalah glukosa. Nah, kalau galaktosa, simple. Patokannya gini, biasanya yang galak nih, yang metal-metal nih. Tanda metal gimana? Tangannya, kalau buat metal. Anda tarik lagi yang di sini, ya, jari manisnya, Anda tarik lagi, bentuk lambang kayak metal gitu. Nah, metal, galak, gitu kan. Nah, ini galaktosa. Jadi Anda bisa tahu, strukturnya adalah seperti ini. C, O, ini H, ya. Kanan, kiri, kanan. Ini adalah galaktosa. Hafal? Bisa? Minimal 2. Kanan, kiri, kanan, kanan. Satu lagi galaktosa. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gampang ya, ternyata ngehafal seperti ini ya. Nah, ini galaktosa. Galaktosanya bentuk apa? Karena ini ada di sini, berarti ini adalah bentuk D. Galaktosa. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada bentuk ketosanya. Ya, ketosanya ada bentuk yang namanya fruktosa. Ada satu lagi, glukosa hafal, galaktosa hafal, satu lagi fruktosa. Ya, Anda harus paham ya di sini. Kalau fruktosa ya, karena dia ketosa prinsipnya adalah Anda di atasnya adalah di sini CH2OH gitu kan. Lalu karbon bawahnya adalah O gitu kan. Lalu 1 2 3 ini CH2OH lagi. Nah, kalau fruktosa Anda tinggal hafalkan di sini kiri kanan kanan ya, kiri kanan kanan. Strukturnya sudah benar belum? Belum, harus tambahkan H-nya di sini. Ya.
kiri, kanan, kanan. Ini adalah D-fruktosa. Nah, jadi Anda sudah bisa paham nanti di sini. Kenapa ini penting ya untuk memahami DL-nya nanti ketika membahas metabolisme, ketika Anda sudah paham strukturnya gampang ya. Kenapa dijadikan piruvat sih? Kok bisa piruvat harus dijadikan sebelumnya dijadikan molekul-molekul ini dulu untuk dipecah jadi piruvat? Kenapa? Oh, ternyata nanti bisa kita jelaskan ya dari strukturnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya punya heksosa, misalkan fruktosa gitu ya, maka proyeksi Howard-nya, nah cincin datarnya ya seperti ini. Kalau tadi yang ini adalah Fisher, ini adalah proyeksi Howard ya. Nah, kita akan punya bentuk pirannya dan furannya gitu ya. Nah, bentuk furannya lihat fruktofuranosa, dia bisa jadi seperti ini. Ini posisi alfa ya, OH. Di sini bisa posisinya beta ya. Biasa orang sebut tuliskannya jadi seperti ini nanti. Nah, ini misalkan ini ya, nanti dilengkapi OH-nya. Nah, bagian OH pada C nomor 1, ini C-nya kita sebut sebagai CA nomer ya. Nah, ini dikasih gambar seperti ini OH. Nah, jadi entah dia bisa di atas, bisa di bawah ya. Kalau kita punya fruktosa saja, kita larutkan dalam air, dia biasa digambarkan seperti ini. Karena dia OH-nya bisa di atas, bisa dalam bentuk beta, bisa di bawah dalam bentuk alfanya. Ini kita sebut sebagai anomer. Jadi prosesnya kita sebut sebagai, misalkan, ini seperti ini. Bisa berubah ya, kesetimbangan. Jadi seperti ini juga. Kenapa bisa berkesetimbangan? Karena energinya mirip, jadi dia bisa bebas mau kemana aja ya. Nah, ini prosesnya kita sebut sebagai anomerisasi, gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai fruktofuranosa, ini beta D fruktofuranosa. Kalau cincin 5-nya alfa D fruktopiranosa, ini beta D fruktopiranosa ya. Nah, tadi prosesnya disebut sebagai anomerisasi atau bisa juga disebut sebagai mutarotasi ya, proses perubahan interkonversi dari bentuk alfa menjadi betanya. Nah, sekarang kita lihat kalau glukosa. Ya, glukosa dia bisa bentuk seperti ini. Ya, alfa D glukopiranosa atau beta D glukopiranosa. Ya, ini prosesnya kita sebut sebagai anomerisasi atau mutarotasi. Ya. Nah, dia juga bisa bentuk ke cincin 5-nya. Nah, permasalahannya adalah yang dominan membentuk cincin 5 atau cincin 6. Nah, ternyata untuk glukosa itu lebih dominan membentuk cincin 6. Kenapa? Karena lagi-lagi terkait ke energinya. Ya, kita nggak akan bahas, tapi intinya adalah di cincin 6 pada glukosa, dia energinya lebih rendah. Jadi lebih disukai untuk membentuk cincin 6 dibanding cincin 5. Kalau fruktosa, dia bisa cincin 5 cincin 6, tapi energi untuk membentuk cincin 5 di sini ini jauh lebih rendah. Ya. Energinya ini jauh lebih rendah ketika dia membentuk cincin 5. Maka ini yang lebih disukai untuk fruktosa. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada juga konformasi cincin sudah dibahas di kimia organik ya. Nah, Anda bisa lihat kalau saya punya suatu glukosa ya, misalkan beta D glukopiranosa, maka dengan menggunakan larutan Fehling ya, yaitu reagen yang ada isinya Cu2+, nah dia bisa mengoksidasi si glukosa ini ya menjadi bentuk asam karboksilatnya, karena ini dioksidasi CHO aldehid, dia oksidasi akan jadi suatu karboksilat. Nah, itu yang kita sebut sebagai asam glukonat ya. Nah, kita bisa mendeteksi adanya suatu monosakarida dengan reagen yang namanya larutan Fehling ya. Nah, sekarang kita lihat ikatan glikosida antara monosakarida dengan molekul yang lainnya.
Nah, modifikasi monosakarida dapat berlangsung melalui pembentukan yang namanya ikatan glikosida. Ya, kita bisa lihat di sini tadinya ada OH, ya, ini jadi OCH3. Nah, O-nya di sini ini yang kita sebut sebagai O-glikosidik, ya, terikat dengan O-glikosidik, ya, atau OH-nya tadi diganti dengan NR2 misalkan gitu ya, R-nya dari alkil misalkan apalah gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai N-glycosidic bond. Jadi ada tipe O, ada tipe N ya untuk ikatan di sini, modifikasi di sini. Nah, ini contoh varian monosakarida ya. Glukosa 6 fosfat, dihidroksiaseton fosfat, gliseraldehid 3 fosfat, beta L-fukosa. Nah, ini diganti, lihat di sini ada CH3 ya, bisa ganti OH-nya jadi CH3. Ada asetil galaktosamin, GalNAc gitu ya, GalNAc. Nah, ini di sini diganti NH ya, dari O diganti dengan NH. Ya, tipenya N di sini CO CH3. Ada GLC-NAC ya. Nah, GLNAc nah di sini seperti ini dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas tentang oligosakarida dan polisakarida. Saya cek dulu jamnya sekarang berapa? 9.58. Oke. Kalau saya terlalu cepat, mohon diperingatkan ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah struktur umum dari suatu oligosakarida atau polisakarida. Tadi sudah dibahas oligosakarida kalau dia lebih dari misalkan 3 gitu ya, di atas 3 sampai 10 itu masuk ke kelas oligosakarida, di atas 10 sudah masuk ke polisakarida. Nah, nanti ada klasifikasi lain, ada yang menyebutkan sampai 18 baru masih masuk oligosakarida, polisakarida di atas 18, terserah ambil definisi yang mana. Nah, tapi intinya suatu polisakarida atau oligosakarida ini adalah merupakan polimer ya, hasil polimerisasi dari suatu monosakarida. Dia dihubungkan ya, digabungkan dengan suatu ikatan, lihat ikatan yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik gitu ya. Ikatan glikosidik. Tadi kita sudah bahas di sini, glikosidik. Nah, ketika saya punya suatu monosakarida, lihat contoh misalkan alfa D glukosa, strukturnya seperti ini. Glukosa kanan kiri kanan kanan, maka ketika membentuk proyeksi Howard, C nomor 2-nya, lihat C nomor 2-nya di sini akan ada yang kanan akan jadi di bawah ya. Yang kiri akan jadi di atas OH-nya. Kanan kiri kanan kanan. Berikutnya C4-nya ada OH-nya di bawah ya, yang di C nomor 5-nya itu yang bereaksi kan. Nah, ini akan bergabung dengan C di sini ya. Akan seperti ini strukturnya. Harusnya sudah bisa ya. Nah, ini ada gugus yang namanya hemiasetal ya, tadi ya kita sudah bahas. Ini ada gugus hemiasetal, ini gugus alkohol. Nah, Anda lihat ada gugus hemiasetal, ada gugus alkohol, maka dia bisa bergabung ya. Ini reaksinya kita sebut sebagai reaksi kondensasi, dia akan bergabung membentuk O di sini. Nah, di sini akan berubah menjadi asetal, di sini akan menjadi hemiasetal baru. Ya. Anda bisa lihat di sini tadinya hemiasetal, di sini hemiasetal, di sini alkohol, ini hemiasetalnya berubah jadi gugus asetal di sini. Nah, ikatannya kita sebut sebagai ikatan glikosidik, ya, ikatan glikosida. Ikatan glikosida dilambangkan, ini lihat, monomer pertamanya alfa D glukosa dengan beta D glukosa, lihat, ini posisinya alfa, lihat, alfa D glukopiranosil, ya tadinya glukopiranosa jadi sil, pakai il gitu ya, strip 1 tanda panah 4, artinya apa? Ini ikatannya dari 1 ke 4, ya, D glukopiranosa. Jadi kita sebut sebagai ikatan 1,4 alfa, ya, ikatannya 1,4 alfa. Biasa disebutkan 1,4 strip alfa atau alfa strip 1,4 ya. Ketika dia bergabung melepaskan satu buah molekul air. Nah, apakah cuma 1,4 alfa? Tidak, ternyata bisa juga
membentuk ikatan 1,4 beta. Ya. Jadi ada variasi jenis ikatannya. Nah, ini uniknya dari dunia karbohidrat. Ini alfa 16 contohnya. Ya, di sini alfa 16. Ya, ini bergabung ke sini membentuk ikatan alfa 14. Di bagian sininya, lihat ini alfa 14. Nah, ketika dia bergabung, ada bagian yang di sini dia masih punya OH ya, tapi ini yang kita sebut sebagai OH di bagian sini, ini yang kita sebut sebagai OH non pereduksi atau istilahnya ujung non pereduksinya, non reducing end. Nah, itu kalau di protein itu adalah N terminalnya gitu ya. Jadi urutannya mulai dari residu nomor satunya adalah di ujung non pereduksi. Di bagian ujung terakhirnya itu adalah ujung pereduksinya atau reducing N-nya. Kenapa? Karena dia bisa mereduksi gitu kan ya, ujung pereduksi. Dia bisa bisa membantu reaksi reduksi. Ya, dari mana? Dari si OH yang di ujung tadi. Contoh di sini, ini gugus hemiastal, ini adalah gugus pereduksi awalnya. Ketika dia bergabung, dia jadi astal seperti ini, maka di sini tidak punya gugus atau bagian yang bisa mereduksi. Gugus pereduksinya jadi yang ada di sini, ya, karena ini masih hemiastal. Nah, ini adalah ujung pereduksinya, ini ujung non pereduksinya. Jadi urutannya dari non pereduksi menuju ke ujung pereduksi. Kalau protein dari ujung N terminal ke C terminalnya. Oke, ada juga ikatan 1,4 beta ya. 1,4 beta, beta 1,4. Nah, Anda bisa lihat di sini ada posisinya beta D galaktopiranosil, dia bergabung dengan alfa D glukopiranosil ya, seperti ini dia bergabung, maka ini ikatannya kita sebut sebagai ikatan beta, yang dipakai patokannya adalah dari sininya ya. Jadi bedanya kalau tadi alfa ya, ini posisinya ikatannya posisinya seperti ini gitu ya. Kalau yang beta posisinya, atau bisa juga digambarkan seperti ini ya, Anda nanti akan ketemu gambar seperti ini alfa gitu ya. Kalau beta gambarnya jadi seperti apa? Ini O-nya ya, ketemu dengan alfa misalkan di sini. Nah, dia seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai ikatan beta, atau bisa juga digambarkan dengan kondisi lain ya, dengan bentuk lainnya. Nah, nomenklaturnya tadi sudah saya bahas ya, mulai dari ujung non pereduksi, anomer dan enantiomer diberi awalan, misalkan alfa atau D-nya. Konfigurasi cincin dinyatakan dengan akhiran P untuk piranosa dan F untuk furanosa gitu ya. Nah, contoh sukrosa, maka namanya adalah alfa D GLC. Nah, biasa disebut sebagai GLCP gitu ya. 1,2 beta D fruktosa. Artinya ada ikatan 1,4. Ini salah. Ini maksudnya 1,4. Nah, ini maksudnya 1,4. 1,4 ya. Dari karbon 1 residu yang kiri ke karbon nomor 4 residu nomor yang di kanan ya. Residu kirinya adalah GLC ya. GLC. Lalu di sini residu kanannya adalah fruktosa, dikasih akhiran F di sini. Ya, untuk ujung pereduksinya fruktosa. Untuk furanosa, piranosanya pakai P. Maksudnya seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu untuk dari sisi strukturnya. Sebelum saya lanjut ke peran dan karakteristik dari struktur polisakarida. Ini bahasannya nggak terlalu banyak sebenarnya di karbohidrat dan di lipid ya. Yang paling banyak, yang paling menarik itu sebenarnya di bagian protein ya kemarin. Nah, cuman kita hanya punya waktu sangat singkat, jadi kita harus agak sedikit cepat ya. Proteinnya cuma 2 kali pertemuan, udah plus enzim. Ada pertanyaan dulu sampai sini untuk struktur dari polisakarida ini? Saya mau bertanya. Ya.
Eh, di yang tadi kan yang di oligosakarida itu kan ikatan glikosidanya menghubungkan hemiasetal yang glukosa 1 sama alkohol di glukosa 2 ya Pak. Terus tadi kan Ya. sebelumnya ada hemiasetal internal ya Pak yang menghubungkan si aldehid sama alkoholnya. Itu ikatannya glikosidik juga atau bukan ya Pak? Yang mana maksudnya? Hemiasetal internal tadi di yang awal banget tadi masih di Oh, bukan. monosakarida. Bukan Bukan ya? dong. Ini kan hemiastal, tadi kan udah dibahas ya. Ada R, ada C, ada OH, ada OR, ada H. Nah, ini kan ya. Ini R1, ini R2-nya, ada H, ada C, ada OH. Nah, ini hemiasetal. Ketika dia bentuk ikatan ya antara masing-masing sini monomernya, ini kita sebut sebagai ikatan glikosida ya, dari apa namanya, dari glikan, dari dari sugar, apa, gula ya, ikatannya kita sebut sebagai glikosida. Lalu nanti bentuk seperti ini. Nah, ini bukan glikosida, masih belum ini ya, karena harus yang menghubungkan gula satu dengan gula yang lainnya, itu yang kita sebut sebagai glikosida. Paham ya maksudnya ya? Iya Pak. Nah, mungkin satu Oke. lagi boleh ya Pak? Boleh, silakan. Tadi kan ikatan glikosida tuh ada yang bentuk M sama yang O ya Pak. Itu ada alasan khusus nggak Pak kenapa cuma bisa sama nitrogen sama oksigen? Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Baik Pak, makasih ya Pak. Oke. Kalau ditanya alasan khusus kenapa cuma N dan N, nanti karena yang ditemukan di alam hanya seperti itu sampai saat ini. Ya, kalau nanti suatu saat ada ditemukan misalkan di interstellar gitu ya, di ruang angkasa, ketemu ada karbohidrat lain segala macam, ada bentuk ikatannya dengan atom lain. Nah, itu nanti jadi bahasan baru, tapi sampai saat ini di alam kita baru temukan seperti itu. Ya. Tapi nanti kita akan bahas tentang ikatan yang N dengan O-nya ya. Nah, sekarang kita lihat peran polisakarida, tadi kita sudah bahas, bisa sebagai cadangan makanan ya, disimpan dalam bentuk tepung pada tanaman atau dalam bentuk selulos gitu ya di tanaman. Sorry, kalau cadangan makanannya biasanya dalam bentuk tepung atau kalau di hewan dalam bentuk glikogen. Nah, ini adalah polisakarida ya. Ini adalah karbohidrat. Nah, sebagai material struktur bisa dalam bentuk selulosa atau kitin. Kitin Anda bisa temukan di udang, selulosa di apa namanya, dinding tanaman gitu ya, batang tanaman seperti itu. Nah, bisa sebagai signal pengenalan spesifik. Nah, karakteristik struktur polisakarida ini berbeda dengan protein. Kalau protein Anda punya struktur primernya seperti apa, Anda bisa tahu nanti struktur 3 dimensinya seperti apa. Nah, yang menarik di dunia karbohidrat, saya nggak bisa menentukan bagaimana struktur karbohidratnya nanti seperti apa, ya, sel itu membuat struktur seperti apa, pertumbuhan ukurannya, panjangnya seperti apa, itu nggak bisa kita tentukan. Jadi belum ketemu kodenya. Kalau di protein kan tahu dari DNA nanti jadi ke protein. Nah, kalau polisakarida ini seperti apa? Nah, ini masih jadi misteri ya, menarik. Nah, hanya polisakarida yang berperan sebagai signal pengenalan spesifik yang memiliki urutan dan panjang spesifik. Nah, ini menariknya. Nah, ini adalah contoh struktur polisakarida. Tadi sudah dibahas di video sebelumnya. Ada yang homopolisakarida, ya, artinya monomernya semua sama. Nah, homopolisakarida ada dua jenis. Satu yang linier, ya, tidak ada cabang. Ada yang ada cabang. Ya, Anda bisa lihat seperti ini. Kalau ini kan kelihatan ya. Ini ikatannya glikosidanya ikatan berapa? 14, 16, 12. 14. 14 ya, di sini pasti di C1-nya ini ketemu dengan C nomor 1, 2, 3, 4 ya, ketemu 4, 1, 4 ya. Ada yang branch ya, seperti ini. Nah, cabang. Ketika dia cabang, lihat. Ini biasanya 1, 6 ya. Ini 1, 4 ya kan? Ini 1, 4, ini 1, 4. Ini ketemu di 1, 6 ya. Ini ketemu di C nomor 1-nya dengan 6 di sini. Nah, cabang. Ada yang heteropolisakarida. Nah, ada yang seperti ini, monomernya beda-beda gitu ya. Ya, ada yang linier, ada yang cabang juga. Nah, kita
Lihat sekarang, mulai dari storage polysaccharide di tanaman, yaitu berupa amilosa dan amilopektin. Anda sudah paham semuanya, Anda sudah familiar dengan istilah amilosa dan amilopektin. Ya, kita bisa degradasi pakai enzim yang namanya amilase, gitu ya. Nah, storage polisakarida pada hewan itu glikogen. Nah, ini contoh glikogen, kira-kira seperti ini. Kalau ini dalam baik pada hewan maupun tanaman biasa disimpan dalam bentuk granula-granula seperti ini ya. Kalau kita lihat dari penyusunnya, dia untuk struktur amilosa ini adalah monomernya adalah glukosa ya. Jadi glukosa ini disimpan dalam bentuk, kalau misalkan sudah terbentuk glukosa, ada kelebihan glukosa maka disimpan dalam bentuk cadangan makanan dalam bentuk yang namanya amilosa atau amilopektin. Lihat strukturnya. Untuk amilosa ini adalah monomernya adalah glukosa, ikatannya adalah 1,4 alfa. 1,4 alfa, linear. Oke. Perbedaannya apa dengan amilopektin? Kalau amilopektin, dia disimpan dalam bentuk cabang juga ya. Jadi ada ikatan 1,4 alfa di situ dan ada ikatan 1,6 alfa juga ya untuk amilopektin. Kalau di amilosa hanya 1,4 alfa saja linear ya. Itu perbedaannya. Glikogen ternyata punya struktur yang mirip dengan amilopektin. Nah, tapi apa? Kalau ini amilopektin seperti ini, nah glikogen percabangannya banyak banget. Jadi baru 1, 2, 3, 4 residu langsung ada cabang. 1, 2, 3, 4 di sini langsung ada cabang lagi. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langsung ada cabang lagi. Di sini ada cabang lagi. Nah, bedanya seperti itu. Jadi percabangannya jauh lebih masif, lebih banyak. Ya, setiap 8 sampai 12 residu dan strukturnya lebih kompak. Nah, kalau glikogen ini biasa disimpan di liver ya dan di otot. Ya. Mengapa glukosa tidak disimpan dalam bentuk monomer? Ayo. Kira-kira sebagai seorang biologis apa jawabannya? Ayo silakan dijawab. Biar nggak langsung dipakai Pak sama tubuh. Itu mungkin. Ya tinggal diregulasi saja enzimnya yang supaya prosesnya ya kan metabolismenya tinggal diregulasi aja sama tubuh. Oh ya sudah, glukosanya masih banyak, tidak menjalankan proses pemecahan glukosanya. Kan bisa seperti itu. Tapi permasalahannya kenapa tidak disimpan dalam bentuk monomer? Karena glukosa masih dalam bentuk gula reduksi, Pak. Nggak masalah. Mengganggu tekanan osmosis sel mungkin, Pak. Mengganggu tekanan osmosisnya bagaimana? Nah, bingung. Coba yang lain. Yuk, siapa yang mau coba jawab? Beatrix, coba. Beatrix? Halo, Beatrix ada? Nggak ada? Fahri? Oh, ada. Beatrix ada tadi. Ya, kira-kira apa tuh jawabannya? Oh, nggak ada lagi. Fahri? Fahri Rahman? Belum terpikirkan sih, Pak. Ya, coba dipikirkan dulu. Felicia? Halo Bapak. Ya, Beatrix? Oh iya. Mungkin karena monomer glukosa itu larut dalam air, jadi nggak disimpan dalam monomer. Nggak masalah ya, bisa ditransport kan ya.
Justru mempermudah proses transport ya. Nah, Anda harus bayangkannya dari sisi sel coba. Kalau cadangan makanan kita disimpan dalam bentuk glukosa, perlu berapa banyak ukuran sel kita harus jadi membengkak seperti apa ya. Sedangkan kita postur kita ya tetap segini-segini aja ya. Anda bayangkannya seperti itu. Maka dia harus dikemas, di packing sedemikian hingga ya supaya dia bisa lebih compact gitu. 1, 2, ternyata karena ada percabangan yang sangat-sangat masif gini ya, itu 1. Terus kedua, glukosa sifatnya higroskopis. Nah, tubuh Anda nanti akan jadi ngembang. Higroskopis itu nyerap air gitu ya. Jadi nanti bakal ngembang. Itu kedua. Yang ketiga, kenapa dia disimpan dalam bentuk glikogen? Cabangnya banyak, karena Anda nanti akan tahu bahwa ketika kita butuh energi, ya, maka glikogen tadi akan dipecah menjadi glukosa. Ya. Nah, pemecahannya itu melibatkan enzim yang bekerja memotong dari luar. Jadi ketika Anda potong dari luar, lihat, ini bagian ujung, ini bagian ujung, 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 ujung. Sekali potong langsung banyak molekul glukosa yang terpotong tadi. Ya, karena enzimnya bekerja dari ujung, ya, bukan dari dalam. Ada enzim yang bekerjanya memotong dari dalam sini. Nah, ini enzimnya memotong dari ujung, maka di glikogen itu dibuat bercabang, sangat banyak percabangannya. Jadi wajar lah nanti ketika Anda butuh energi yang sangat banyak gitu kan ya, langsung dipecah, langsung diproses jadi energi, kira-kira seperti itu. Makanya Anda ketika dikagetin nggak ada yang langsung meninggal gitu kan ya, jarang yang kayak gitu ya. Kecuali kalau memang ada penyakit tertentu. Nah, kenapa? Karena ketika dikagetin, Anda langsung ini, tubuh merespon cepat. Waduh, kaget, langsung butuh energi, langsung sama dia dipotong, glukosa ini langsung didapatkan dalam jumlah yang banyak, langsung diproses. Kira-kira seperti itu. Ya, oke. Ini struktur 3 dimensinya dari amilosa, ternyata dia punya struktur 3 dimensi juga. Dia membentuk yang namanya struktur helix. Ya, kalau Anda kenal ada iod, ya, iodin, maka ini bisa digunakan untuk mendeteksi adanya amilosa. Kenapa? Karena iod nanti bisa terjebak di struktur helixnya dari amilosa seperti ini, ya, dalam bentuk I3 minus, ya. Jadi pati buat identifikasinya kan Anda gunakan larutan iod gitu ya. Nah, nanti akan terbentuk kompleks warna biru atau ungu tua. Ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini hanya untuk amilosa. Kalau amilopektin dan glikogen karena dia punya percabangan, maka pembentukan helixnya seperti ini akan menyulitkan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian, struktur helix dari amilosa ini nggak begitu stabil, jadi sehingga lebih banyak ditemukan dalam keadaan random coil-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya tadi perkara storage. Nah, sekarang untuk struktural, ada contohnya adalah misalkan selulosa. Ini adalah polisakarida utama pada tanaman. Ya, kita nggak bisa makan tanaman langsung, batang tanaman kita nggak bisa langsung. Yang bisa makan rayap, dulu kita kenal seperti itu ya di waktu SD. Kenapa? Ada yang masih ingat kenapa? Di dalam tubuh nggak ada enzim yang bisa mecahnya, Pak. Mecah ikatan. Nah, tidak ada enzim yang bisa mencernanya. Maksudnya tidak bisa mencernanya seperti apa? Karena ikatannya berbeda. Di amilosa tadi kita punya ikatan 1,4 alfa. Di amilopektin kita punya 1,6 alfa. Nah, ketika kita punya selulosa, nah selulosa ini ternyata terhubung dengan ikatan 1,4 beta. Ya, nah kita nggak punya enzim yang bisa motong ikatan 1,4 beta. Kalau kita punya enzimnya, maka simple. Kita nggak perlu pusing-pusing makan ini, makan itu ya. Kita bisa makan langsung dari batang tanaman aja langsung ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nih 1,4
beta. Anda bisa lihat di sini, ini terhubung 14 beta. Nah, tadi bisa digambarkan juga seperti ini. Ini posisi beta, ini O, nah turun seperti ini. Ya, oke. Kenapa sih harus 14 beta? Kenapa harus ikatan beta pada selulosa? Karena fungsinya adalah beda. Karena fungsi selulosa untuk kebutuhan struktural, ya, material pembentuk struktur. Dia harus lebih kuat. Nah, imbas dari pembentukan ikatan beta ini adalah Anda bisa lihat ini monomernya, maka ketika dia membentuk ikatan 14 beta, ya, akan ada tambahan ikatan hidrogen dari monomer satu dengan monomer lainnya. Ini membentuk ikatan hidrogen, di sini akan membentuk ikatan hidrogen. Ada 2 tambahan ikatan hidrogen. Oleh karena itu, strukturnya akan semakin kuat, ya, akan semakin sulit untuk degradasi, semakin sulit untuk diputus, makanya kita tahu dinding tanaman itu cukup kuat. Nah, karena ikatan 14 beta ini. Kalau dia dinding tanamannya selulosa dia pakai ikatan 16, maka baru kita pegang aja udah langsung letoy itu si tanaman, ya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Pak. Nah, ini organisasi dinding sel tanaman Anda lebih paham rasanya, ya. Di sini ada kira-kira seperti ini ada mikrofibril, ya, ini selulosa, ya, ini ada mikrofibrilnya, ini ada rantai selulosanya dikemas seperti ini. Kalau kita zoom lagi, ini akan ada bentuk seperti ini. Nah, ini kan beta, beta 14-nya. Ya. Kalau kita ambil dari daun, misalkan kita teliti, kita zoom, di dalam daun ada apa? Nah, ada dinding tanamannya kita zoom lagi. Nah, ini kan ada bentuk seperti ini, mikrofibrilnya kita zoom lagi. Wah, luar biasa gitu ya. Ada rantai dari selulosanya. Nah, rantai selulosanya kira-kira seperti ini. Nah, ada kitin, material lain pembentuk struktur. Ya, di udang biasanya akan ketemu, di serangga, di lobster, kepiting. Nah, kitin ini adalah homopolisakarida linear yang terdiri dari, nah, lihat beda monomernya, N-asetilglukosamin yang terbentuk dengan ikatan lagi-lagi beta 14. Kitin merupakan komponen utama, ya, dari kerangka luar arthropoda, dan dia adalah polisakarida terbanyak kedua setelah selulosa. Strukturnya seperti ini, ya. Anda bisa lihat ini mirip, ya. Ikatannya 14 beta sama. Nah, tapi di sini ada modifikasi, ya, di residu di sini. Nah, di C nomor 2-nya OH-nya berubah menjadi NHCOCH3. Ini makanya disebut sebagai asetil, ya, dari CH3 sini, CH3CO, ya kan? Asetil gluko, ya, glukosamin, ada aminanya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada juga yang namanya misalkan glikosaminoglikan, glikosaminglikan. Ini salah satu kelompok polisakarida yang berperan sebagai material struktural pada vertebrata. Ya. Ini merupakan polimer dari 2 unit disakarida di mana salah satu residunya selalu N-asetilglukosamin atau N-asetilglukosamin, N-asetilgalaktosamin, ya, atau N-asetilglukosamin. Contoh unit disakarida glikosaminoglikan. Ada contohnya kondroitin 6 sulfat. Nah, ini terbentuk ikatan glikosidik di sini, lihat di sini CO-, di sini ini apa namanya? Asetilglikosamin. Ya, tapi di sininya memang ada modifikasi. Ya, ada keratan sulfat, misalkan seperti ini, dermatan sulfat, dan seterusnya. Nah, fungsi utamanya adalah pembentukan matriks yang berperan dalam menahan komponen protein dalam kulit dan jaringan. Nah, ini yang kita sebut sebagai glikosaminoglikan. Ya. Nah, ini biasanya ada di keratan sulfat, kondroitin sulfat. Nah, Anda bisa lihat skemanya seperti ini. GLCA, terhubung dengan GAL-NAC, ya. Ikatannya beta 13. Nah, Anda bisa gambarkan nanti kalau saya kasih struktur GLCA dan GAL-NAC, ikatannya beta 13,
Nah, Anda harusnya sudah bisa menggambarkannya. Lalu berikutnya di sini ada N berapa kali ya, berarti ini ada rantai seperti ini, perulangan, unit perulangan, lalu terhubung dengan GLCA dengan ikatan beta 14. Kemudian terhubung lagi dengan galaktosa dengan ikatan beta 13. Ini harusnya Anda bisa gambarkan strukturnya. Nah, kalau misalkan kita cek di dinding sel bakteri, itu biasanya dibagi menjadi 2 kelas utama ya. Yang membedakan di mana ya? Ternyata di karbohidratnya juga. Ya, ada yang namanya peptidoglikannya. Bakteri gram positif dan gram negatif. Kalau yang positif, bakteri memiliki peptidoglikan berlapis pada permukaan luar dari membran lipid sel. Ya, kalau yang negatif, ini dia punya satu lapis peptidoglikan diapit oleh membran luar dan dalam. Ya, ini gram positif seperti ini. Ya, ini peptidoglikannya. Kalau gram negatif, nah ini ada di sini. Nah, dia dihalangi oleh membran sini. Ya. Nanti akan beda pada saat teknik pewarnaan bakteri. Anda sudah pernah belajar rasanya. Nah, kalau kita lihat struktur peptidoglikan, nah dia untuk bakteri gram positif ini terdiri dari rantai polisakarida yang panjang, ya, perulangan dari kopolimer N-asetilglukosamin, dan asam N-asetilmuramat dihubungkan satu sama lain melalui ikatan peptida pendek. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, ini ada seperti ini, lalu dihubungkan dengan ikatan peptida. Ya, dihubungkan dengan ikatan peptida pendek seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai peptidoglikan. Anda bisa lihat gabungan dari peptida dengan glikan. Ya. Strukturnya seperti apa? Nah, kita bisa gambarkan skemanya kira-kira seperti ini, di mana tetrapeptidanya kita gambarkan misalkan dalam bentuk seperti ini, ya, yang bulat-bulatnya ini adalah pentaglisinnya, lalu di sini ada polisakarida. Nah, ini struktur dari peptidoglikan. Nah, ketika suatu gula atau karbohidrat bergabung dengan protein, maka kita sebut sebagai glikoprotein. Ya. Kalau bergabung dengan lipid namanya? Namanya apa kalau bergabung dengan lipid? Glikolipid. Glikolipid. Jadi intinya itu adalah suatu bentuk variasi dari karbohidrat juga ya. Nah, ya betul. Nah, ini contoh glikoprotein. Di sini ada protein, di sini akan terikat juga karbohidrat di sini. Nah, kita bisa lihat glikoprotein contohnya ya. Nah, dia dibedakan menjadi yang namanya klasifikasi O-linked glikan dan N-linked glikan. Nah, yang tadi pertanyaannya kenapa O dengan N ya. Nah, seperti apa sih maksudnya O dengan N? Nah, rantai sakarida glikan terikat pada protein dengan 2 cara. Kita cuma temukan sampai saat ini 2 cara ngikatnya. Lewat O-linked, ya, glikan terikat pada protein melalui ikatan glikosida antara N-asetilgalaktosamin dengan gugus hidroksil dari treonin dan atau serin, ya. Jadi pasti terikatnya di sini nih, antara treonin atau serin ya, dari si proteinnya. Terikat dengan gugus asetil galaktosamin dan gugus hidroksil. Nah, ada yang N-linked ya. Nah, dia terikat dengan gugus amida dari residu ASN asparagin ya, melalui ikatan glikosida antara N-asetil glukosamin. Jadi kita bisa bedakan klasifikasi glikoprotein menjadi 2 ya, O-linked atau N-linked-nya. Nah, O-linked ya, Anda bisa lihat di sini O-link gal NAC ya, ini seperti ini. Nah, lihat di sini. Ini terbentuk ikatan glikosida ya, seperti ini. Ya, kalau yang O-link-nya, yang N-link-nya, nah dengan asparagin ya, dengan ikatan peptidanya ya. Di sini NH, langsung di sini CO, lihat perhatikan. Di sini CO, ini peptida kan ya, CONH, di sini ketemu C alfa. Ya, ketemu C lagi.
berikutnya ketemu CONH dan seterusnya. Ya, ini residunya. Nah, lihat di sini NH. Nah, NH di bagian sini yang amidanya dia terikat dengan si glikannya. Ya. Ini yang N-link-nya. Dia residunya adalah asparagin. Kalau yang O-link dia terikat dengan residu serin atau treonin. Ya. Serin, ini ada residu serin, dia punya gugus OH. Nah, OH-nya di sini membentuk ikatan glikosida dengan si gal NAC-nya ini. Nah, itu tipe dari proteoglikan atau glikoprotein. Nah, tipe glikan seperti ini, misalkan contoh ya, ini biasa ditemukan pada ovalbumin atau imunoglobulin. Ya, seperti ini, ASN ketemu dengan GLC NAC ya, ketemu dengan ASN, maka ini adalah tipenya N-link ya. N-link. Ini diikat dengan tipe ikatannya beta ya. Ini beta 14 ketemu manosa ya, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, struktur oligosakarida pada human immunoglobulin ya, IG. Sekarang lagi orang-orang tiba-tiba pada lebih jadi paham biokimia ya gara-gara COVID ini. Jadi paham yang namanya IG test ya, immunoglobulin, yang dites IgG, IG apa segala macam ya. Nah, ini selalu punya komponen oligosakarida yang terikat pada domain tertentu ternyata. Ya, kenapa? Karena ini terkait dengan antibodi. Ingat, nanti yang paling penting dari antibodi adalah dia bisa mengenali suatu molekul. Nah, karbohidrat salah satu fungsinya adalah tadi di bagian yang ketiga adalah dia sebagai molecular recognition. Ya. Nah, berbagai tipe protein IG dapat dibedakan dari komponen oligosakarida yang terikat. Nah, jadi yang membedakannya adalah karbohidrat yang terikatnya, ya, oligosakarida yang terikatnya. Nah, misalkan dia seperti ini. Saya langsung aja. Nah, salah satu fungsi penting misalkan dari O-link glikoprotein adalah sebagai antigen golongan darah. Nah, jadi golongan darah kalian itu bedanya AB dengan O itu yang membedakan adalah komponen oligosakaridanya. Ya. Ada lebih dari 100 tipe antigen, tetapi yang umum ditemukan, yang umum dikenal adalah A, B, AB, dan O. Kalau sekarang jadi ada AB-nya positif, negatif, gitu kan ya. Ada resusnya sekarang udah mulai. Waktu zaman saya kecil, nggak ada dituliskan O plus atau O minus segala macam gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini oligosakarida pada sistem golongan darah ABO gitu ya. Maka Anda bisa lihat seperti ini. Ya, ketika di sini gal ketemu dengan GLC NAC, di sini gal, nah ketemu dengan FUC12, lihat bedanya adalah ketika dia tidak terikat gal NAC di sini, maka ini yang kita sebut sebagai O antigen. Nah, kalau Anda yang bergolongan darah O, maka oligosakarida pada sistem ininya adalah seperti ini. Ya, tidak ada gal NAC-nya di sini. Di galnya hanya mengikat dengan fukosa aja. Ya, ikatannya 12, 13, 13 beta di sini ya. Nah, ketika Anda punya golongan darah A, ya, lihat antigennya dia ada tambahan gal NAC. Nah, Anda kalau misalkan iseng-iseng nanti coba Anda gambarkan strukturnya tuh dari golongan darah Anda masing-masing ya. Supaya sekalian latihan menuliskan struktur dari suatu polisakarida seperti ini ya, dari oligosakarida seperti ini. Biar bisa paham tentang ikatan alfa dan betanya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini A antigen. Kalau ini B antigen. Kira-kira seperti itulah golongan darahnya. Ya. Kalau AB gimana? Nah, bedanya ya. Kalau tadi golongan darah O ya, make antibody against yang A dan B ya, dia bisa menerima darah dari O ya, tapi dia bisa mendonasikan ke O, A, B dan AB. Maka ini disebut sebagai donor universal kan ya, kita kenal. Kalau A dia bisa membuat antibody untuk yang B
ya, bisa menerima darah dari O dan A saja. Ya, kalau dia bisa mendonorkan hanya untuk A dan AB saja. Ya. Kalau Anda punya golongan darah B, Anda bisa bikin antibodi terhadap A, Anda bisa menerima darah dari golongan darah O dan B, Anda bisa mendonasikan darah Anda ke golongan darah B dan AB. Kalau Anda golongan darahnya A, Anda nggak punya antibodi melawan A dan B, ya. Tapi Anda bisa menerima darah dari semuanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai resipien universal ya, kalau nggak salah waktu dulu. Nah, Anda hanya bisa mendonasikan darahnya ke AB saja. Ya, in principle, this relationship is true. Yeah, however, AB are never given donation from other types. Yeah, because donor antibody could react with recipient antigen. Nah, masalahnya bisa seperti itu. Ya, oke. Nah, oligosakarida sebagai penanda misalkan sel gitu ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, ketika ada suatu virus ya, ini virus, maka dia akan dibungkus gitu ya, virusnya oleh seperti ini. Nah, ketika dia ingin masuk ke tubuh kita, sebenarnya dia akan menyerang kemana? Ke daerah oligosakarida sini. Karena apa? Karena ini adalah yang kita sebut sebagai penandanya ya, molecular recognition. Ada interaksi di sini, ada interaksi di sini, ada interaksi di sini. Nah, baru dia memasukkan si virusnya tadi ya. Kira-kira seperti itu. 2 menit terakhir kita coba jawab pertanyaan ini dengan cepat. Selesai materi untuk karbohidrat ya. Anda harus tahu strukturnya, Anda bisa menggambarkan monomernya, Anda bisa menggambarkan bentuk cincinnya, Anda bisa menggambarkan ikatannya, ya, Anda tahu fungsi-fungsinya, cukup di situ, ya. Tetrosa. Berapa jumlah stereoisomer dari tetrosa? Silakan dijawab dengan cepat. 4, Pak. 4 dari mana? 2 pangkat 2 Dua. pangkat 2. Karena dia punya 2 atom karbon chiral, maka 2 pangkat 2 adalah sama dengan 4. Stereoisomernya ada 4. Gambarkan seluruh struktur dia stereoisomer dari bentuk aldosanya. Anda bisa ya, gambarkan 4 tadi, berarti tinggal kasih kombinasi kanan-kanan. Kan ada yang chiralnya ada 2 ya, CHO, C2, C3, C4-nya CH2OH. C2 dan C3-nya kita isi kanan-kanan, lalu kiri-kiri, lalu kita isi kanan-kiri, lalu kiri-kanan. Ya, itu stereoisomernya. Dia stereoisomernya adalah yang bukan enantiomer, ya kan? Yang bukan enantiomernya adalah yang ini, ya, yang sama-sama D. Nah, ini kita sebut sebagai dia stereoisomer, ya. Berarti eritrosa dengan treosa. Ya. Gambarkan seluruh dia stereoisomer dari bentuk ketosanya. Ada berapa? Ketosanya, dia stereoisomernya. Tadi kita udah bahas ya, eritrolusa ya kan? Nah, ini. Oke. D-treosa adalah salah satu dari aldotetrosa. Tuliskan konfigurasi absolut D-treosa didasarkan pada karbon chiral nomor 2 dan 3. Maka Anda gambarkan D-treosa ya. Anda bisa tentukan konfigurasi absolutnya ya. Nanti ada yang S dan yang R-nya. S-nya untuk karbon nomor 2-nya, C3-nya itu adalah R. Anda nanti coba. Heksosa, berapakah jumlah stereoisomer, enantiomer, dan diastereoisomer dari heksosa? Gambarkan proyeksi Howard alpha D-galactopyranosa, gampang. Tuliskan reaksi hemiastal internal untuk D-galactosa beserta produk anomernya, gampang. Gambarkan konfigurasi atau konformasi dari bentuk perahunya, ya, dan kursi dari alpha D-galactopyranosa. Anda sudah bahas ini Anda sudah pernah dibahas di kimia organik ini ya. Berapa jumlah stereoisomernya heksosa? Berapa? Kalau suatu heksosa, kok 8 stereoisomernya. Berapa jumlah atom karbon chiral dari heksosa? 4. 4 ya.
Kan atasnya CHO, kalau dia bentuk aldosa, atasnya CHO, bawahnya CH2OH. Berarti ada 4 atom karbon kiral. Maka 2 pangkat 4 adalah 16 jumlah stereoisomernya. Ada yang kanan semua, ya kan? Ada yang kanan, ada yang kiri semua, ada yang kanan kiri, kanan kiri kanan kiri, ya kan? Lalu diputar balik, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, ya kan? Dan seterusnya. Nanti Anda ketemu 16 stereoisomer, ya. Enantiomernya ada berapa? Ada 8, ya kan, masing-masing. Dia stereoisomernya ada dia stereoisomernya nanti akan ada namanya 8 juga, ya. Oke. Oh, sorry. Itu baru untuk yang aldosa. Baru ingat saya. Heksosa. Itu baru yang bentuk aldosanya. Ada 2 pangkat 4, ada 16. Ada yang bentuk ketosanya juga. Itu stereoisomer juga, ya kan? Bentuk ketosanya ada 3 atom karbon kiral. 2 pangkat 3, 8. Jadi 16 tambah 8, 24 totalnya. Ya, stereoisomernya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dia stereoisomernya dari yang aldoheksosanya ada 8, ketosanya ada 4, totalnya ada 12. Jumlah pasangan enantiomernya 12 total. Oke, reaksi hemiastalnya Anda sudah coba ya di sini. Ini akan tertarik ke O, di sini akan delta positif karbonnya, di sini akan delta negatif oksigennya. Lalu diserang, kalau dia bentuk piran akan diserang di karbon nomor 5, kalau dia heksosa seperti ini, ya. Akan diserang oleh si oksigen pada OH pada C nomor 5-nya, ini akan nyerang ke sini. Nah, akan terbentuk seperti ini. Yang di sini C nomor 2-nya OH-nya ada di kanan, maka akan turun ke bawah ya posisinya. Ini C1, ini C2. Ya, Anda bayangkan balikan seperti itu, ya. Yang ini ada di kiri, ini OH-nya akan ke atas, yang ada di kiri di sini akan ke atas OH-nya, ya. Lalu di sini C nomor 5-nya, ya kan? Dia terikat C nomor 6, CH2OH, dan terikat O-nya yang sudah bergabung dengan C nomor 1. Nah, ini OH. Ya, maka di sini lepas H2O, bentuknya akan seperti ini. Ada bentuk alfa D galaktosa, ada bentuk beta D galaktosa. Konformasinya seperti apa? Anda bisa tuliskan seperti ini. Ya. Laktosa, saya minta sedikit lagi waktunya, tanggung dikit lagi ya. Laktosa dan sukrosa merupakan disakarida. Gambarkan laktosa beta D gal beta 1 4 dan beta D GLC. Nah, Anda tinggal gambarkan laktosa ini disakarida ya, monomernya dari galaktosa dengan glukosa. Maka kita gambarkan ikatannya adalah 1,4 ya. Kalau sukrosa ini alfa 1,4 dari monomernya adalah glukosa dengan fruktosa. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat galaktosa. Tadi kanan kiri kanan ya, metal tadi kan ya. Berarti kanannya akan jadi ke bawah di sini, kiri akan jadi di atas, kiri di atas. Nah, ini galaktosa. Bentuk beta, ikatannya beta 1,4. Maka di sini bentuk betanya 1 dengan yang 4 di sini ya. Beta 1,4 dengan si glukosa. Glukosanya adalah kanan kiri kanan ya kan? Kanan C nomor 2-nya kanan berarti di bawah, kiri ada di atas, kanan berarti di bawah. Nah, berarti bentuknya seperti ini ya. Ikatannya beta 1,4. Nah, seperti ini. Laktosa. Kalau sukrosa dari glukosa dengan fruktosa ya, alfa 1,4. Anda bisa gambarkan glukosa strukturnya jadi seperti ini. Ya kan? Lihat alfa 1,4 berarti alfa posisinya OH-nya di sini ya. Nah, ini akan terbentuk seperti ini kan nanti. Nah, kita lihat glukosa kanan kiri kanan kiri. Nah, berarti kan seperti ini, kanan. Nah, CH2OH. Nah, ini H-nya, ini H-nya, ini H-nya, ini H-nya. Ini glukosa.
ya, alfa D glukosa, karena ini udah bentuk seperti ini, jadi piranosil, sorry. Nah, tergabung dengan ikatan alfa 14. Ini alfa 14 ya. Seperti ini. Kita lihat. Dengannya adalah dengan si fruktosa. Nah, fruktosa bentuknya bukan seperti ini, dia stabilnya dalam bentuk cincin 5-nya ya. Nah, jadi seperti ini. Kiri, kanan, kanan. Fruktosa kan seperti itu ya. Kiri, kanan. Nah, ini kanan. Nah, jadi strukturnya akan jadi seperti ini ya. Mengapa sukrosa tidak ditemui adanya anomer? Kenapa coba? Pada sukrosa tidak ditemui adanya anomer. Terakhir, sebelum kita tutup. Udah nggak ada ujung reduksinya, Pak. Karena pada sukrosa, ini di sini bentuknya tidak ada ujung pereduksinya ya. Di sini langsung CH2OH. Nah, jadi dia adalah gula non bereduksi ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ini dipecah pakai enzim ya, enzim untuk memecah ikatan glikosidanya, misalkan amilase. Nah, Anda bisa ketemu nanti monomernya. Nah, baru dia akan berubah sifatnya menjadi gula pereduksi lagi ya, yaitu berupa glukosa, ini pasti gula pereduksi, nah, dan fruktosanya ya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Saya pikir cukup. Materinya sudah saya upload di Teams. Nah, silakan pelajari. Siap-siap minggu-minggu depan itu udah mulai masuk ke persiapan UTS.